Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzulil Natil Mahmudah dari program studi Tetris Biologi 1C dengan NIM 1860208222079. Dengan ini saya akan memberikan pandangan tentang filsafat pendidikan Islam yang saya peroleh dalam satu semester ini. Nah, kalian tahu nggak filsafat itu apa? Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara berpikir yang benar, kemudian dari sisi mana kita belajar filsafat. Nah, kita bisa belajar filsafat dari segala hal yang ada yang mungkin ada. Kemudian apa hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan Islam? Tentu semua itu ada kaitannya, ruang kaitannya. Dan ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu logis dan universal, dan itu semua juga termuat dalam kategori filsafat. Tujuan pendidikan Islam itu sendiri yaitu membentuk insan kamil dengan pola takwa sehingga menjadi seseorang yang berguna untuk dirinya dan lingkungan sekitarnya. Filsafat pendidikan Islam juga memuat mengenai etika kemanusiaan yang harus dijalani selama ini menjadi insan yang mengabdi pada tahun tanpa adanya rasa pamrih. Lantas pendidikan Islam dengan pendidikan umum itu apakah berbeda? Nah, sebenarnya dalam kurikulum pendidikan umum hampir seluruh tentang dunia sejarah, sedangkan kurikulum pendidikan Islam lebih banyak mengajarkan pendidikan agama dan juga pengetahuan lainnya. Dan dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam pendidikan Islam kita juga diajarkan tentang akhlak, akidah, dan ibadahnya, serta diajarkan ilmu sosial. Sedangkan dalam pendidikan umum kita juga diajarkan ilmu agama tanpa mungkin hanya teori saja, dan lebih menekankan agama, ilmu umum atau ilmu sosial berbicara mengenai pendidikan Islam. Tidak bisa kita pungkiri pendidikan Islam kita masih kalah jauh dengan pendidikan Barat. Seperti itu ya, sebenarnya masalah yang timbul dari persaingan pendidikan Islam dan pendidikan Barat adalah pola pikir manusia. Pemikiran bangsa Barat cenderung makro, yaitu segala sesuatu itu harus ada bukti, sedangkan bangsa Timur atau Islam cenderung mikro, yaitu segala sesuatu belum tentu terbentuknya. Nah, berikut ini aspek perbedaan antara pendidikan Barat dan pendidikan Islam. Perlu kita ketahui, yang pertama, proses belajar mengajar pada pendidikan Barat, motif dan objek belajarnya semata-mata masalah keduniaan, sedangkan pendidikan Islam aktivitas belajarnya yaitu amal ibadah dan juga berkaitan dengan erat pengabdian terhadap Allah. Yang kedua, yaitu tanggung jawab dalam belajar pada pendidikan Barat. Tanggung jawab belajar semata-mata untuk insan manusia, sedangkan pendidikan Islam selain tanggung jawab kepada manusia dan tanggung jawab keagamaan. Yang ketiga, pada pendidikan Barat belajarnya hanya untuk kepentingan dunia, sedangkan dalam pendidikan Islam belajarnya untuk dunia dan akhirat. Yang keempat, yaitu konsep pendidikan pada pendidikan Barat tidak mengkaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa, sedangkan dalam pendidikan Islam
jelas mengkaitkan dengan dosa. Yang kelima, yaitu tujuan akhir pada pendidikan Barat. Tujuan akhir pendidikan adalah hidup sejahtera maksimal, sedangkan pendidikan Islam tujuan akhirnya adalah terwujudnya insan kamil atau manusia sempurna dan paripurna. Dan tidak lama itu pendidikan Barat lebih maju daripada pendidikan Islam. Juga dapat terjadi kualitas sumber yang manusia, pendidikan dan penguasaan iptek yang menjadi faktor penting penentu lebih majunya suatu bangsa. Bangsa Barat lebih unggul daripada bangsa Timur, melainkan karena aktivitas atau kebiasaan manusia pada bangsa itu. Bangsa Barat lebih produktif untuk mengembangkan sumber daya, mengembangkan sumber daya. Manusia, kondisi sosialnya merata, persediaan iptek memandai dan pendidikan yang baik akan menjadi penentu kemajuan bangsa Barat. Sedangkan pada bangsa Timur banyak kondisi sosial yang kurang merata, sumber daya manusia juga tidak digunakan secara baik kualitasnya. Pendidikan rendah apalagi di daerah terpencil kurangnya penguasaan iptek yang menjadi kurang terwujudnya pendidikan di bangsa Timur berangkat masalah di atas. Menurut saya solusi agar minimalisir pendidikan Islam kita tidak maju atau turun, yaitu yang pertama, lebih meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan Islam untuk semuanya saja, baik anak-anak, orang dewasa, orang tua juga harus ikut berkontribusi. Yang kedua, menggali informasi terkait perkembangan pendidikan Islam saat ini. Yang ketiga, membentuk model pembelajaran yang menarik, yang layak umumnya, sehingga pendidikan Islam lebih berarti. Yang keempat, peningkatan mutu para pengajar pendidikan Islam sehingga bisa mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima, mempelajari problem yang ada di dunia ini dengan cara penguasaan iptek yang baik, bijak, dan benar. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.